Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Yanti Lanita. Oh ya bun, apa kabar nih semuanya? Jadi pagi ini kebetulan cuacanya dingin banget karena semalam itu hujan, bukan cuma semalam. Jadi dari kemarin sore itu hujan. Jadi pagi ini cuacanya dingin sekali. Terus juga berkabut ya bunda. Kalau di sini tuh udah intensitas hujannya udah mulai sering. Bagaimana dengan daerah kalian masing-masing bun? Apakah sudah turun hujan atau masih tetap panas? Semoga di daerah kalian juga turun hujan ya bunda, karena aku tahu kalau udah lama gak turun hujan itu rasanya gersang banget. Apalagi untuk di daerah atau desa-desa yang seperti aku ini, yang dimana tanahnya itu jalannya itu tanah ya, jadi debunya itu paling banyak. Nah ini kebetulan mataharinya itu mentereng pagi-pagi, nggak pagi banget sih, ini sekitar jam setengah 9 pagi, dan aku mau jemur kasur bayi sama handuk-handuk. Sebenarnya kalau handuk itu dijemur di dalam rumah aja udah kering sih, cuman aku takutnya nanti siang itu hujan atau mendung, jadi ini aku mau jemur di luar aja. Ceritanya habis jemur kasur dan handuk, aku mau pulang, tapi ternyata lihat depan rumah itu banyak sampah-sampah jajanan gitu. Jadi ini aku mau sapuin sampah-sampah jajanannya dulu sebelum aku masuk ke dalam rumah, karena setelah ini tuh kegiatanku banyak banget bun, dan alhamdulillah anakku itu lagi tidur. Anakku yang pertama Rinjani itu ikut kakek dan neneknya ke sawah, sedangkan Hamizan dan dedek bayinya itu lagi tidur di satu kamar. Sebenarnya aku tuh rada khawatir kalau buat menidurkan mereka dalam satu ruangan ya bun ya, tapi biasanya si kakak itu kalau tidurnya lumayan lama. Next ya teman-teman, jadi ini aku mau mencuci baju. Sebenarnya mencuci bajunya itu sudah dari tadi ya. Jadi ini tuh disambi-sambi kerjaannya. Kenapa? Biar cepet kelar aja gitu ya. Biar nanti ketika kerjaan selesai, minta-minta aja anakku tuh masih tidur semuanya. Jadi aku masih bisa lesehan gitu, masih bisa rebahan. Kalau misalnya sebelum kerjaan aku selesai anak-anak udah bangun, ya udah, itu namanya belum rezeki ya bunda ya. Nah ini mencuci bajunya aku sambil nyusun perpancian dan perpiringan gitu. Kebetulan pagi-pagi banget aku tuh nyuci piringnya sekitar jam 6 kurang 15 menit gitu. Nyuci piring itu subhanallah airnya dingin banget bun, dan aku tuh kan nyuci piringnya di luar rumah ya, di belakang rumah gitu. Itu cuacanya dingin banget sampai aku tadi tuh sebenarnya aku pakai baju panjang ya, cuman karena saking dinginnya jadi aku pakai sweater lagi. Lanjut lagi bun, ini aku mau nyapuin dapur. Sebenarnya dapur ini udah berapa kali aku sapu ya, cuman karena memang Hamizan itu kalau makannya berantakan di mana-mana nasinya, jadi ini aku mau sapuin lagi. Nah ini di bawah meja kompor sama meja makan juga ini mau aku bersihin, karena biasanya banyak tulang belulang bekas kucing makan. Sebenarnya aku nggak punya kucing ya, jadi itu kucingnya menetap di sini karena dibuang sama orang. Lanjut lagi bun, ini aku mau bilas pakaian. Ini udah bilasan kedua ya. Nah aku kalau bilas pakaian itu di luar bun, jadi aku tuh nggak bilasnya nggak di dalam mesin cuci gitu. Kenapa? Karena aku pengen cepet aja kerjaannya. Biasanya aku itu nyuci baju sebelum aku mandi ya, cuman karena tadi aku buru-buru, jadi ini aku habis kelar mandi baru aku cuci baju. Next ya teman-teman, jadi ini aku mau bersihin dinding yang ada di dapurku. Maaf ya teman-teman kalau seandainya aku pas lagi dubbing ini terdengar suara anakku lagi nangis, karena emang anakku yang nomor 1 dan nomor 2 itu selisih umurnya cukup jauh. Tapi entah kenapa mereka berdua itu kayak kucing sama tikus, jadi jarang banget akurnya teman-teman.
Next ya, jadi cuciannya itu aku tinggalkan dulu, biarkan mesinnya bekerja dengan sendirinya ya teman-teman ya. Alhamdulillah ada mesin cuci, jadi kerjaannya itu nggak terlalu berat dan nggak terlalu numpuk gitu. Nah ini aku mau bersihin meja kompor dan kompornya sendiri. Jadi ini udah 3 hari nggak aku bersihin, 3 hari aja itu minyaknya tebel banget teman-teman. Dan ini aku nggak pakai celing ya, jadi aku bersihinnya itu pakai air sunlight gitu. Rasanya PR banget bun buat bersihin kompor dan meja kompor ini. Harusnya itu setiap selesai masak cepet-cepet dibersihin, cuma apalah daya dan upaya suka lupa. Terus kalau udah denger anak nangis atau rewel itu langsung ditinggal setelah masak. Jadi untuk ngelap-ngelap meja kompor dan kompornya itu nanti aja gitu, dan sekarang baru sempat. Next ya, ini aku mau jemur pakaian. Jadi sebenarnya ada sedikit keterlambatan. Jadi pas lagi jemur baju gini, aku tuh dengar suara dedek bayinya tuh nangis. Mungkin karena udah 2 jam dia tidur dan belum minum ASI juga, jadi mungkin perutnya lapar. Jadi tadi itu aku buru-buru banget sampai lari-lari buat lihat dia. Aku tuh cepet-cepet lari karena aku takutnya Hamizan itu bangun, si kakaknya itu bangun dengar suara nangis adeknya. Karena si kakak itu kalau tidur nggak diganggu itu tidurnya bisa sampai 3 jam. 3 jam itu lumayan lah ya teman-teman buat nyelesain pekerjaan rumah. Tadi pagi-pagi aku tuh udah nyapu, udah ngepel juga, cuman nggak sempet ke record karena memang si Hamizan itu belum tidur. Jadi aku agak riuh kalau mau nge-recordnya. Masya Allah bun, ini aku tuh lihat tanaman ini tuh pada subur ya. Setelah kemarin sore sempat hujan dan dilanjut lagi semalam, katanya itu hujan deras juga. Cuman yang untuk hujan deras malam itu aku nggak kebangun, saking nyenyaknya tidur atau mungkin saking capeknya ya. Karena hampir setiap hari itu aku tuh jarang banget tidur siang, walaupun aku bangunnya jam 3 pagi. Oh ya teman-teman, jadi hari ini tuh sebenarnya aku masak. Yang aku masak itu ayam bakar teflon. Jadi untuk resep ayam bakarnya itu cuma 3 bahan aja. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video short aku. Kenapa aku nggak record, karena semalam itu aku bangun jam 3, si dedek bayinya itu kebangun terus ya saat aku tinggal gitu. Jadi aku nggak sempet buat nge-record video masaknya. Kemudian aku juga masak tumisan kobis atau kol sama wortel dan bikin sambal tomat. Untuk sambal tomatnya itu bener-bener sambal tomat ya, yang mana cabenya tuh nggak terlalu banyak, jadi nggak pedas sama sekali. Ini pemandangannya enak banget dilihat, hijau seger. Terus di daun-daun pepohonan ini tuh nggak ada yang namanya debu sama sekali ya. Kalau kemarin sebelum hujan itu yang namanya rumput sudah mulai menguning, bahkan warnanya tuh udah mulai coklat. Terus di daun-daun sawit itu penuh dengan, udah nggak kelihatan lagi warna hijaunya, malah berubah jadi warna kuning. Terus untuk tumbuh-tumbuhan lainnya itu kayaknya udah mau layu, udah mau mati ya. Cuman alhamdulillah ini udah turun hujan, jadi barokah banget ya, Masya Allah. Nah bun, ngomong-ngomong masalah pakaian, ini kebetulan pakaianku tuh nggak terlalu banyak, jadi cuciannya emang agak sedikit ya, karena aku tuh setiap hari nyuci. Dan karena ini tuh udah sering hujan, jadi adik bayinya itu udah aku pakein pampers gitu. Karena cuacanya itu hampir setiap hari tuh selalu mendung ya bunda ya. Nanti paling panasnya itu ketika siang hari, terus sorenya ntar mendung lagi.
Nah, untuk penjemuran bajunya udah selesai. Ini aku mau bersihin mesin parut kelapaku. Jadi mesin parut kelapaku ini aku lupa banget sebelum aku lahiran, kayaknya terakhir kali aku pakai. Ini tuh udah lama banget gak aku bersihin, sampai aku tuh kelupaan ya kalau ini tuh nggak aku bersihkan. Cuman memang kemarin beberapa hari yang lalu tuh suamiku selalu bilang ke aku kalau mesin mesin apa sih ini namanya, ya Allah, mesin parut kelapanya itu minta dibersihin, siapa tahu nanti takutnya itu kan berkarat. Nah, ini aku tuh bersihinnya lumayan lama Bun, karena memang ternyata abis aku pakai kemarin itu bagian dalamnya tuh nggak aku bersihkan ya, otomatis kayak serpihan parutan parutan kelapanya itu kayak masih banyak ada di dalam gitu. Nah, ini aku sikat pakai sikat gigi yang bersih. Jadi ini sikat giginya itu nggak tahu hadiah apa gitu. Jadi buat aku buat untuk bersihin bagian dalam. Sebenarnya udah berapa hari yang lalu itu aku punya planning kayak mau bikin bakpao atau roti goreng kayak gitu. Karena aku kan punya satu buah kelapa ya yang kemarin aku kupas. Sebenarnya kelapa itu belum selesai aku kupas ya Bunda ya. Karena emang pas lagi ngupas kelapa itu anakku tuh kebangun nangis gitu. Terus kelapanya aku tinggalin aja di belakang pabrik. Nah, abis ini aku mau ngumpulin niat nawaitunya buat bikin jajanan ya, entah itu bakpao ataupun roti goreng, entarlah kita lihat nanti ya. Terus kemarin aku juga kayak mau bikin bakso ayam gitu, karena aku udah punya stok 1 kilo dada ayam, tapi sampai sekarang belum ku kerjain juga. Terus ada planning lagi bikin bakso goreng, cuma sampai sekarang juga belum kulaksanakan Bunda, karena memang agak riweh ya kalau seandainya anakku yang nomor 2 sama yang baby itu disatuin gitu, salah satu nggak tidur atau kakaknya nggak tidur, itu aku susah karena dia suka ganggu adiknya. Mungkin nanti kalau seandainya suamiku tuh lagi nggak kerja, aku bisa bikin kue atau jajanan ya teman-teman ya. Malum lah yang namanya busui, pastinya itu lebih banyak makan, lebih banyak ngemilnya. Kalau untuk makan nasi ya nggak terlalu lah, cuman biasanya habis makan nasi itu tiba-tiba langsung mau ngemil kayak gitu. Sedangkan kalau jajan di warung itu kayaknya rasanya udah bosen. Terus untuk roti-rotian juga kayaknya udah bosen ya, karena setiap hari yang dimakan ya itu aja. Nah, ini karena aku udah bersihin mesin parut kelapanya, jadi ini udah jam 11 siang. Perut tuh lapar ya Bun ya, apalagi aku kan busui ya, jadi cepet banget laparnya. Dan ini aku mau makan dulu. Ayo nih teman-teman, temenin aku buat makan. Kalian ambil nasi dan lauk pauknya, kemudian kita makan bareng. Jadi dulu teman-teman aku tuh pengen banget punya channel YouTube itu yang isinya tentang mukbang, karena kebetulan aku tuh suka banget yang namanya makan ya. Terus anakku nomor 2 si kakak Hamizan itu makannya kuat banget, dan selera makannya itu bisa kubilang bagus banget ya, karena dia itu kalau udah makan nasi habis itu langsung mau ngemil lagi. Pokoknya berhari-hari dia tuh sukanya makan aja gitu, mulutnya itu selalu ngunyah ya teman-teman. Itu kenapa? Karena kebetulan waktu aku hamil anak kedua, hamil si kakak Hamizan itu, aku tuh susah banget buat makan Bunda. Jadi aku itu kalau misalnya makan biasanya tuh kayak mau muntah gitu loh. Jadi ketika aku lagi hamil kakak itu, setiap kali aku mau makan, aku tuh selalu sambil nontonin YouTube, channel YouTube-nya mukbang-mukbang gitu. Salah satunya yang sering aku tonton itu kayak Konex Carlos, terus sama Tan Boy Kun, itu Bang Bara ya. Itu aku suka banget nontonnya. Terus sama satu lagi sebenarnya aku sering nonton channel YouTube-nya orang Korea, tapi aku lupa namanya, itu yang cewek kalau nggak salah ya cewek, tapi aku lupa channel YouTube-nya apa. Makanya suamiku tuh suka bercandain aku kalau
anakku si kakak tuh sering makan, lagi doyan-doyan makan banget biasanya. Itulah kata suami karena akibatnya sering nonton video mukbang-mukbang gitu loh teman-teman. Ya gimana ya Bun ya, itu pun sebenarnya aku paksain aja. Setelah makan pasti ada sedikit yang dimuntahin, yang dikeluarin itu pasti ada. Ya karena bawaan hamil ya, jadi memang hamil kedua itu emang agak riweh ya. Nah untuk hamil yang ketiga kemarin itu nggak sampai yang muntah ya, ibaratnya itu biasa aja sih. Jadi makannya itu stabil, tapi ya tetep Bun, aku tuh biasanya kalau lagi makan suka nonton video mukbang gitu. Menurutku enak aja sih. Jadi makannya itu berasa kayak ditemenin gitu. Yang tadinya lauknya nggak kurang enak atau kitanya kurang suka, akhirnya kalau lihat video mukbang itu makannya tuh jauh lebih lahap ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak enak badan, nggak sehat badan, terus pengen makan tapi kayaknya perut tuh nolak, cobain deh sambil makan sambil nonton video mukbang. Nah ini tuh bukan endorse ya teman-teman ya, jadi aku tuh punya suplemen yang buat mempelancar ASI, terus juga supaya ASI kita itu kualitasnya lebih bagus. Aku pakai Mam Uung, jadi ini benar-benar bukan endorse, ini aku pakainya tuh sejak aku punya anak yang kedua sampai sekarang. Kebetulan kemarin waktu anakku yang pertama aku belum tahu Mam Uung, tapi aku nggak tahu ya apa itu masih udah ada atau belum. Jadi aku tuh dulu beli suplemen pelancar ASI itu sama bidan tempat aku lahiran. Itu harganya lumayan mahal, terus efeknya juga nggak terlalu ngefek banget ke aku. Tapi kalau untuk Mam Uung ini menurutku best sih. Jadi dari beberapa macam pelancar ASI ini yang paling bagus menurut aku. Ini benar-benar bukan endorse ya, ini aku cuman pengen sharing aja ke ibu-ibu yang lain, ke bunda-bunda, kalau seandainya pengen cari pelancar ASI cobain Mam Uung dulu. Karena aku tuh ngerasain loh Bun, kalau seandainya ASI tuh agak kurang lancar, kita tuh berasa kayak stres juga gitu. Segini aja dulu videonya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.